Jika Jika dibaca di luar waktu sholat dengan berwudu, pahalanya adalah 25 kali per hurufnya. Lalu, jika membacanya di luar waktu sholat tanpa berwudu, pahalanya adalah 10 kali. Nah, di sini mengisyaratkan dalam hadis ini bahwasanya di dalam membaca Al-Quran ketika sholat itu akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Sama halnya dengan seorang unta yang sedang hamil lagi gemuk-gemuk, ia akan mendatangkan keturunan untuk kedepannya seperti itu. Jadi akan terus beranak lagi sama seperti pahala yang terus menerus. Kemudian di sini juga ada beberapa kriteria keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, menjadi syafaat tentunya di hari kiamat sebagaimana yang tadi kita sudah pelajari. Kemudian terdapat pahala besar untuk setiap huruf yang dibacakan. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Kemudian yang keempat yakni penyempurna pahala. Nah, penyempurna pahala ini dalam arti bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran dalam sholat itu bukan hanya sholat fardu, tetapi sholat-sholat rawatib dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Baik sekali. Pahalanya itu mudah. Jadi mudah sekali kita sebenarnya Allah sudah siapkan berbagai macam fasilitas ya yang kita ini untuk mengumpulkan poin-poin ya, poin-poin untuk masuk ke surganya Allah ya kan. Tidak hanya membaca Quran ketika sholat, bahkan Allah menyiapkan bacaan ketika kita membaca Quran tanpa berwudu pun Allah sudah menyiapkan pahala, ya kan, dengan poin-poinnya. Nah, artinya apa? Banyak sekali fasilitas kemudahan yang Allah sudah berikan kepada setiap umatnya itu, tinggal bagaimana umatnya menjalankan. Makanya dikatakan nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, ketika nikmat iman dan Islam sudah kita terima, ya kan, mudah bagi kita menjalankan semua yang Allah inginkan, semua yang Allah harapkan. Sejatinya semua manusia di dunia ini diciptakan adalah bukan berlomba-lomba untuk menjadi pintar, bukan berlomba-lomba untuk menjadi kaya, ya. Tetapi apa? Tetapi diciptakan adalah hanya untuk beribadah. Nah, jadi kalau belajar niatnya adalah ibadah. Kemudian mencari rezeki niatnya juga untuk ibadah. Karena apa? Yang patut memberikan penilaian apakah itu baik atau tidak hanyalah Allah mutlak. Ya. Tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, tadi sudah disampaikan keutamaannya itu apa saja. Ada pemberi syafaat sebagai apalagi penyempurna dari ibadah-ibadah wajib. Ya. Silahkan dibaca hadis selanjutnya. Nisrina Aulia. Baik, Ibu. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-20. Melirihkan suara dalam membaca Al-Quran. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirri bis sadaqah rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wan Nasa'i wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seumpama orang yang memberikan sedekahnya secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seumpama orang yang memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Hakim. Syarah hadisnya, makna hadis ini adalah orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras.
Karena sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari sedekah dengan terang-terangan menurut para ulama. Sedangkan menurut ulama mengenai makna hadis ini adalah agar seseorang terhindar dari sifat ujub. Karena orang yang melakukan amalan dengan sembunyi-sembunyi itu tidak dikhawatirkan ujub seperti bila dilakukan secara terang-terangan. Semua ibadah harus murni karena Allah dan tidak boleh dikerjakan untuk pamer, reputasi atau menyombongkan diri di antara orang-orang karena Allah itu bebas dari semua itu. Dan Allah hanya menerima ibadah-ibadah yang murni karenanya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang meninggikan suaranya ketika membaca Al-Quran, terutama di depan banyak orang seperti orang yang menyatakan sedekahnya di depan orang-orang. Dan barang siapa yang membaca secara sembunyi-sembunyi dan merenungkannya, maka ia seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya dari pandangan manusia dan rahasia itu lebih baik bagi orang yang takut akan kemunafikan karena rahasia jauh dari kemunafikan. Jika dia tidak takut, maka lebih baik berbicara dengan syarat dia tidak menyakiti orang lain dan tidak ada yang dirugikan. Sudah, Ibu. Oke. Jadi diumpamakan ya tadi ya, agar terhindar dari sifat manusia yang dapat merusak pahala membaca Qur'annya. Dia sudah dapat pahala dalam membaca Al-Quran. Kemudian pahala itu menjadi rusak, menjadi gugur ketika apa? Ketika dia membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, dengan mengharapkan pujian dari manusia yang lain. Wah, Nisrina rajin banget nih baca Quran. Kenapa? Kedengeran sama tetangganya, ya kan? Nah, sehingga apa? Nisrina itu dipuji. Dari pujian-pujian manusia itulah yang apa? Nisrina itu akhirnya ada sifat ujub di dalamnya. Ria, mau dipuji. Ya kan? Membangun reputasi bahwa Nisrina adalah rajin membaca Quran. Nah, gitu ya. Ternyata hal itu adalah justru akan menggugurkan pahala dari kita membaca Quran itu sendiri. Jadi lebih baik karena itu disampaikan tadi ya, ibadah-ibadah yang tersembunyi jauh lebih baik dibandingkan adalah ibadah yang secara zohir mengundang perhatian orang. Ya enggak? Orang pulang haji maunya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Kalau enggak dipanggil Bu Haji dan Pak Haji marah. Karena apa? Karena dia naik haji yang dia inginkan adalah reputasi haji di masyarakat. Ya. Nah, berbeda dengan misalnya tadi ketika kita membaca Al-Quran bisir dengan diam-diam sehingga orang lain itu tidak tahu sudah berapa kali kita khatam. Nah, itu jauh lebih baik dan apa? Pahalanya utuh. Sama dengan puasa. Kita tidak tahu apakah orang itu puasa atau tidak kecuali yang tahu itu adalah dirinya dan Tuhannya. Nah, maka amalannya adalah menjadi kafah, menjadi lengkap, menjadi sempurna dan itulah yang poin pahalanya itu bernilai dan dijadikan syafaat bagi kita. Wah, ada tetangga lewat, Cindy Nabila baca Qur'annya kencang-kencang. Wah, ya Allah, Cindy itu ya luar biasa nih. Setiap lewat depan rumah Cindy ngaji mulu anaknya. Nah, itu kan ya antar tetangganya pergi, shadaqallahul azim. Nah, jangan ya. Jadi bacalah Quran adalah apa? Untuk kepentingan batiniah sendiri dan untuk apa? Cara kita berkomunikasi dengan Allah. Silakan baca hadis yang terakhir. Adisya Hanifah. Adisya Hanifah baca. Iya, Bu. Hadis ke-19 hadis ke-20 ya, Bu. Melirikan suara dalam membaca Al-Quran. Suaranya kurang keras. Melirikkan suara dalam membaca Al-Quran. Ini udah keras belum, Bu? Udah. An Uqbah ibn Amir Jani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-jahiru bil Qur'an kal-jahiru bis-sadiqati wal musarra bil Qur'an kal musirru bis-sadiqati. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seumpama seorang yang memberikan sedekahnya secara terang-terangan. Dan seorang yang membaca dengan suara perlahan adalah seumpama seorang yang memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Hakim. Syarahnya juga Bu. Iya. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, ini menunjukkan bahwa membaca dengan pelan lebih afdal, sebagaimana sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih baik, kecuali jika ada kebutuhan dan masalah untuk membaca dengan keras. Selain itu, Imam An-Nawawi dalam At-Tibiyan menunjukkan bahwa baik bersuara keras maupun pelan membaca Al-Quran itu tergantung kondisi masing-masing pembacanya. Jika jahar atau bersuara keras menyebabkan ia melakukan yang tidak direstui agama, sebaiknya tidak bersuara keras. Tapi jika tidak ada masalah, disunahkan untuk jahar, apalagi membaca dalam kondisi berjamaah. Jadi tergantung bagaimana sikon ya. Dia bisa membaca suara dengan jahar ataupun bisir, ya, itu tergantung adalah kebutuhan dan juga bagaimana niatnya. Jangan sampai dia baca bijahar itu karena untuk mendapatkan pujian dari orang lain, kemudian dia membaca bisir itu dikhawatirkan misalnya kalau dengan bacaan yang bisir orang lain nggak dengar, dia takutnya apa? Ada bacaan yang salah, misalnya lagi belajar ngaji, bacanya dalam hati karena nggak boleh bacanya kenceng. Nah, itu juga tidak tepat. Nah, jadi semuanya memang ada apa? Ada ketentuannya, dan yang utama itu adalah bagaimana niatnya ketika dia beribadah. Sama, dan ini pun ada kaitannya dengan ketika adanya sunnah ya. Ketika sholat ya, di mana misalnya kalau subuh itu kan diutamakan membacanya dengan lantang ya. Imamnya ketika mengimami bacanya itu lantang. Ada apa? Sholat apa saja yang bacaannya boleh lantang? Subuh, maghrib, dan isya. Nah, ketiga sholat ini dibolehkan membaca Al-Fatihah dan ayat Qur'annya dengan lantang. Kenapa? Agar makmum itu dapat mendengar. Ya. Karena waktu itu tidak penerangannya tidak secanggih sekarang. Ya. Ketika matahari gelap, bisa jadi seorang makmum itu tidak bisa melihat imamnya dengan sempurna. Tetapi dia hanya bisa mendengar. Nah, makanya diutamakan dalam sholat yang di saat matahari itu sudah mulai gelap, disunahkan untuk membaca membaca Al-Fatihah dan ayat Quran dengan suara yang lantang. Agar apa? Agar makmum tahu gerakannya, ya kan? Kemudian ketika matahari terlihat terang, yaitu di sholat zuhur dan asar, nah itu tidak disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah dan juga ayat Quran dengan suara yang lantang, melainkan dengan suara yang pelan. Kenapa? Nah, karena makmum itu dimungkinkan bisa melihat ya, gerakan dari imamnya dan bisa mengikutinya. Jadi kalau saat itu subuh, ya kan tidak ada penerangan, dia nggak kelihatan. Kemudian matahari terbenam di waktu maghrib dan isya, seorang makmum juga misalnya tidak terlihat bagaimana imamnya, tetapi dia bisa mendengar. Nah, itulah salah satu keutamaan bagaimana Allah memerintahkan dan Nabi Muhammad memberikan contoh dari sholat yang sudah Allah perintahkan. Ya, Nabi ketika matahari terbenam itu bacaannya jahar. Supaya apa? Supaya makmum dapat melihat dan mengerti perpindahan gerakan dalam sholat. Apakah ini diterangkan dalam Al-Quran? Tidak.
Nah, semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah jelaskan kembali melalui Nabi Muhammad sebagai al-bayan. Nah, karena itu hadis ini fungsinya juga sebagai penjelas, ya, sebagai pemberi informasi lanjutan atas apa yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Karena itu penting. Ketika kita belajar Al-Quran, maka juga kita wajib belajar yang namanya hadis. Ya, Allah memerintahkan memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah tidak menerangkan bagaimana caranya sholat. Tahu dari mana kita sholat? Ya, yaitu dari ketetapan yang sudah Rasulullah contohkan. Karena itu maha sempurnanya Allah dengan mengutus Rasulullah, ya, sebagai penyempurna dan sebagai pemberi informasi lanjutan kepada umatnya. Paham ya? Nah, karena itu Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup semua umat Islam di dunia. Apakah kita bisa dari Al-Quran saja? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran akan menerangkan secara lebih detail terhadap perintah dan larangannya melalui apa? Hadis Rasulullah. Apakah boleh kita berpegang terhadap hadis saja? Tidak. Kenapa? Karena induk dari hadis itu adalah kalamullah. Maka dua-duanya lah yang menjadi kewajiban kita berpegang teguh terhadap pedoman hidup kita. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, Winda izin bertanya, punten. Silahkan, Winda. Ibu, ini kan yang hadis ke-20 itu bertentangan sama hadis yang ke-16 ya, Bu. Nah, kalau kita Kenapa? Coba poin bertentangannya di mana, Winda? Kan kalau yang di 16 itu disuruh mengkeraskan suara, Bu. Iya, katanya bukan termasuk golongan kami bahkan, tapi kalau yang di sini secara konteksnya kayak lebih nyuruh ke suruh sembunyi-sembunyi, suruh perlahan gitu, Bu. Iya. Nah, terus pertanyaan kedua ada lagi, Bu. Nah, pertanyaan yang kedua berarti lebih baik rumah yang kecil, lebih baik hati yang sempit tapi mawadah daripada hati yang lapang tapi isinya tuh kayak overthinking semua, isinya tuh kayak seuzon semua gitu, Bu. Terus pertanyaan yang ketiga, ini nih, Bu, kan ada tuh hadis-hadis yang dia tuh ternyata sahihnya itu berdasarkan ijma ulama, tapi ada juga yang misalkan sahihnya yang cuma disohihin sama ulama yang satu doang gitu, sama satu ulama, bukan sama ijma ulama. Nah, berarti intinya kalau di hadis itu juga ada kualitas-kualitas gitunya ya, Bu. Jadi yang disohihin secara ijma ulama itu lebih tinggi gitu tingkatnya daripada yang cuma disohihin satu ulama gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, izin menyangga dari pertanyaan Kak Winda, boleh nggak yang pertama? Ya. Oke, coba apa? Ini Cindy dapat syarah bunyinya kayak gini yang di hadis yang ke-20. Jadi dikutip dari buku yang berjudul Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria, bahwa kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau untuk suatu kebaikan. Namun pada kesempatan yang lain bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau dianggap merendahkan orang lain. Demikian halnya dengan membaca Al-Quran. Kadangkala bersuara keras itu lebih baik daripada suara yang pelan. Dengan maksud jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarkannya. Jadi pada saat orang lain membaca Al-Quran dengan pelan itu lebih baik jika ternyata dapat mengganggu orang lain atau dikhawatirkan riya dan lainnya. Oleh karena itu, baik membaca dengan suara keras itu lebih sesuai dan kadangkala membaca dengan suara pelan pun lebih sesuai. Banyak dalil yang mengatakan bahwa dengan suara pelan itu lebih baik. Berdasarkan hadis yang disebutkan di atas, Imam Baihaqi menulis dalam Asy-Syu'buh sebagai ulama melemahkan hadis ini. Jadi sebagian ulama melemahkan hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lebih
70 kali lipat lebih baik daripada amalan yang terang-terangan. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, janganlah membaca terlalu keras sehingga tercampur suara yang satu dengan suara yang lain. Terus Umar bin Abdul Aziz melihat seorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya, tetapi orang yang membacanya itu menentangnya. Jadi intinya semuanya kembali terhadap niatnya gitu Kak. Baik itu yang membaca dengan suara keras atau dengan yang suara pelan. Dari Umar, beliau tuh berkata bahwa Rasulullah bersabda, amalan itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, hendaknya dinikahinya. Dan seterusnya. Jadi tergantung kondisi dan juga niatnya gitu kalau menurut saya. Oke, good. Nah, inilah Ibu. Ya, gimana? Iya, lanjut Ibu. Oh ya, inilah fungsinya kenapa kita dalam membaca hadis itu kita perlu yang namanya mensyarah ya. Kita perlu menjelaskan bagaimana duduk permasalahan dari hadis ini. Karena apa? Karena hadis itu turun pastinya ada sebab ya. Ada sebab, ada musabab sehingga Rasulullah mengeluarkan sebuah ketetapan ya. Tadi ada hadis yang berangkat bukan dari golonganku kalau membacanya itu bukan dengan suara yang lantang. Nah, dimaksudkan apa? Saat itu bisa saja terjadi kondisi di mana ketika orang yang melintas kemudian mendengarkan suara kita dengan apalagi dengan suara yang indah, dengan lantunan suara yang bagus, bisa memberikan hidayah bagi yang mendengarkannya. Ya, tetapi jika kita membaca suaranya dengan sesuatu dengan niat ujub tadi ya, maka hilanglah pahala dan lebih baik baginya adalah membaca dengan suara yang lemah lembut gitu. Jadi memang kondisi hadis tadi bukannya bertentangan ya, tidak bertentangan, tetapi justru saling menguatkan ya. Saling menguatkannya dilihat dari mana? Dari syarah yang kita baca. Nah, ada sebab mengapa ada perumpamaan hadis ini membaca Quran dengan suara yang lembut lebih utama daripada membaca Quran dengan suara jahar. Nah, ternyata ada sebabnya. Nah, itulah yang kita angkat. Jadi pertentangannya di sini adalah bukan hal-hal yang sifatnya itu perbedaan hukum, tetapi pertentangan di sini adalah redaksi hadisnya yang menyebabkan sebab dari hadis itu turun gitu, Winda. Tadi siapa yang mau masuk? Hamidah Ibu. Hamidah. Iya. Iya, mohon izin menambahkan Ibu dan teman-teman. Ya, jadi kan kalau dari pertanyaan Kak Winda, terus penjelasan Ibu dan penjelasan Kak Cindy juga, itu kan bisa diambil poinnya ya. Kesimpulannya bahwasanya memang hadis ini bukan saling menabrak satu sama lain, tapi memang hadis ini berada dalam kondisi yang berbeda. Kemarin Hamidah itu sempat mendengar salah satu syarah dari teman-teman yang menegaskan bahwasanya janganlah kalian mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran sehingga tetangga kalian, rumah yang di samping itu mendengar suara kalian dan dengan niatan bahwasanya teman-teman itu atau yang membaca itu ingin ria gitu. Nah, kemudian makanya dari situ adalah hadis ini, yaitu hadis yang ke-20 untuk menegaskan kita bahwa kita mengecilkan suara kita. Tapi beda lagi halnya dengan hadis yang ke-16. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan ada hadisnya bahwasanya untuk untuk memunculkan atau meningkatkan motivasi. Terus mungkin harus harus ditegaskan juga bahwasanya pada hadis ke-16 itu ada konteks ya, bahwasanya kita itu kalau bisa melakukan Al-Quran, menghiasi Al-Quran. Ya, nah ini kan dalam arti mengeraskan itu juga kita harus sandingkan dengan melakukan dalam Al-Quran. Terus berkenaan juga dengan Al-Quran yang tidak boleh yang tadi hadis ke-20 itu kita pernah belajar dulu mengenai adanya musabaqah
tilawatil Quran dan lain sebagainya. Itu kan dulu ada yang menganggap bahwasanya lomba tilawah itu bid'ah, ya kan? Bid'ah karena apalagi kalau di dalamnya itu perempuan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan kita bisa ingin merujuk kepada hadisnya, ini bisa menjadi salah satu sumbernya gitu loh. Jadi saya kira teman-teman bisa membandingkan ya yang mana kondisi harus dibesarkan, yang mana kondisi kita harus melembutkan suara kita.